Halo guys, welcome back to my channel di channel YouTube Rivasan AKA. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngopi. Apa itu ngopi? Ngopi adalah ngobrol happy dengan tema 11 tips bagi kalian para maba yang besoknya itu pengen kuliah di luar kota. Seperti apakah penjelasannya? Pokoknya langsung aja check it out. Yang belum like silahkan like, yang belum subscribe silahkan subscribe karena gratis. Oke teman-teman semua, jadi ini adalah 11 tips berdasarkan pengalaman gue sendiri. Mungkin yang menonton video ini mungkin adalah udah menjadi mahasiswa ataupun udah menjadi alumni, boleh banget semisal kalian punya tips buat para maba ya, yang bisa dibagikan ke maba-maba semua agar nantinya mereka juga ibaratnya apa, dapat ilmu tambahan kayak gitu. Boleh banget tulis di kolom komentar kayak gitu guys. Oke, jadi sebelum kita mau masuk ke 11 tipsnya itu, jadi gue jelasin dulu ya guys ya. Terkait dari ketika teman-teman semua itu udah lulus dari SMA ataupun SMK ataupun sekolah-sekolah lainnya, ketika udah mau masuk ke kuliah, itu kita sedang mengalami yang namanya masa transisi, ya kan? Dimana masa transisi itu ibaratnya emang kita kayak apa ya? Bakalan terjun ke dalam ibaratnya kayak lingkungan yang baru, dunia baru, dan ya masih banyak lagi kayak gitu. Oke, langsung aja gue di sini mau bagi-bagi terkait dari 11 tipsnya. Langsung aja yang pertama terkait dari kalian itu buat para maba yang besoknya pengen kuliah di luar kota itu tentunya harus mempunyai motivasi yang kuat. Nah, motivasi yang kuat ini contohnya apa? Nah, ibaratnya gini. Misalnya nih gue mau kuliah, gue kan asalnya dari Jawa Tengah, dari Kabupaten Temanggung, terus gue mau ke Kabupaten Semarang ya, yang ibaratnya itu di luar kota. Nah itu gue harus punya motivasi terkait dari apa sih motivasi gue ketika gue itu mau keluar dari luar kota, ataupun ketika gue itu mau kuliah di luar kota. Nah motivasi gue, misalnya ini contoh ya, gue pengen ibaratnya kayak apa ya, merubah keluarga gue pengen mempunyai ibaratnya kayak mempunyai kehidupan yang lebih layak lagi kayak gitu. Nah itu teman-teman semua harus mempunyai yang namanya motivasi yang kuat. Karena apa sih, ketika lo itu tetap harus punya motivasi yang kuat, ini akan bermanfaat ketika lo tuh suatu saat nanti ketika di luar kota ya kan, ibaratnya lo tuh mengalami kayak homesick ataupun apapun itu, ketika lo punya mental yang kuat ibaratnya ketika lo punya motivasi yang kuat itu bakalan ibaratnya kayak lebih menyemangati lagi, bakalan selalu memberikan motivasi ataupun semangat tambahan ketika lo itu ngedown kayak gitu, ataupun dari homesick sendiri kayak gitu. Pokoknya namanya anak kos tuh pasti mengalami yang namanya homesick kayak gitu guys, ataupun yang namanya kangen rumah. Itu gue juga udah pernah mengalami kayak gitu. Waktu gue itu ibaratnya apa ya, semester 1 itu awal baru 1 atau 2 bulanan ketika gue masuk kuliah, itu pernah dong mengalami yang namanya homesick kayak gitu guys. Oke, itu yang pertama. Kemudian tips yang kedua, sebelum kita kuliah kita harus namanya riset. Riset apa sih di sini ya? Riset buat lingkungan yang bakalan kita tempatin di mana sih. Contohnya nih, gue itu sekolahnya di Undip ya kan, kuliah di Undip. Itu gue harus riset dulu. Oh, ternyata lingkungan di Undip tuh kayak apa sih? Kemudian kayak kosnya itu ibaratnya jauh gak sih sama kuliah kita, sama kampus kita. Terus gue pikirin lagi, gue kesana itu mau naik motor sendiri atau pakai angkutan umum atau Gojek atau lainnya. Itu kita harus pikirkan matang-matang guys ya kan, kita harus riset. Kemudian kita juga harus riset yang namanya kos-kosan. Nah ini adalah kos-kosan, itu adalah sesuatu yang krusial banget ketika kita memilih kuliah ya. Kenapa sih gue bilang krusial? Karena emang di kos ini ya kan, itu kan macam-macam banget aturannya. Nah, teman-teman bisa aja besok dicari ketika mau nyari kos, ditanyain terkait dari kos itu ada jam malamnya enggak, kemudian kayak ada apa namanya, ada wifi-nya enggak, atau kita ibaratnya harus bayar pulsa listrik sendiri atau enggak, ataukah apapun itu, pokoknya harus di riset dulu. Ini tuh untuk apa sih? Biar kita itu ibaratnya kayak bisa meminimalisir budget yang bakalan kita keluarkan besok kayak gitu. Dan kita juga ibaratnya bisa kayak ngitung-ngitung kira-kira apa namanya, biaya per bulan itu kita habis berapa kayak gitu buat keluar semuanya kayak makan. Terus ini yang paling penting guys, ketika kalian memilih kos ya kan ya, kalian ibaratnya harus yang dekat sama warung makan. Apalagi buat kalian yang kuliah itu nggak pakai kendaraan sendiri, nggak pakai motor atau mobil sendiri, itu harus yang namanya dekat sama warung makan ya kan itu ketika kita makan kan wajib banget ya kan, 1 hari 2 kali atau 3 kali. Tapi gue dulu waktu anak kos itu ya makan ibaratnya 2 kali itu udah alhamdulillah sih, karena emang banget saking iritnya kayak gitu guys ya. Jadi 3 kali itu ibaratnya kayak apa ya, wah suatu keuntungan yang luar biasa bisa makan 3 kali anak kos. Gitu ya, terkait harus riset kayak gitu. Oke, tips yang ketiga ya kan, kita harus mempunyai kemampuan adaptasi dan juga kemampuan dalam membawa diri. Nah, maksudnya tuh apa sih dalam kemampuan kita buat adaptasi? Nah, kita kan ibaratnya
di sini ya kan udah berada di lingkungan yang nyaman. Ketika kita mau keluar kota itu kan pasti yang namanya adaptasi. Ketika kita berada di lingkungan baru itu wajib banget guys. Soalnya kan ketika kuliah kita kan belum tahu nih lingkungannya seperti apa, kemudian kayak sosialisasinya gimana dan sebagainya. Maka dari itu teman-teman semua harus pinter-pinter yang namanya adaptasi ya kan, buat menyesuaikan diri sama lingkungannya kayak gitu guys. Ya adaptasi itu ya kita pelan-pelan aja, nggak usah terlalu terburu-buru, asalkan kita udah merasa nyaman di situ kayak gitu. Nah kan emang tujuannya adaptasi itu ya buat kita kayak membiasakan diri kayak gitu guys. Dan juga pesan buah nih buat teman-teman semua yang maba ya, ketika besok itu kuliah di luar kota itu kalian harus pinter-pinter yang namanya membawa diri. Ibaratnya kayak apa ya, sopan santunnya dijaga, attitude-nya dijaga, omongannya dijaga dan sebagainya itu harus benar-benar dijaga ya kan. Soalnya kan kita nggak tahu nih lingkungan kita itu seperti apa kayak gitu, apakah emang ibaratnya kayak apa, keras atau lembut ataukah gimana. Kita harus hati-hati yang namanya membawa diri ya kan, masalah attitude kita, sopan santun dan sebagainya yang tadi gue udah jelasin ke kalian semua kayak gitu guys. Oke, next tips yang keempat yaitu kita harus kumpul dengan yang namanya kayak komunitas organisasi daerah. Nah ini contoh ya, contoh gue itu adalah dari Kabupaten Temanggung ya kan. Biasanya kan dari Kabupaten Temanggung itu, dari kabupaten gue sendiri itu kan ada yang namanya kayak mahasiswa yang kuliahnya sama dengan gue kan dulu di Universitas Diponegoro kayak gitu kan. Berarti kan ada mahasiswa Temanggung yang kuliahnya itu di Universitas Diponegoro. Nah itu kan biasanya ada kayak komunitas-komunitas atau namanya keluarga mahasiswa kayak gitu. Nah kita join ke sana guys. Nah tujuannya buat apa sih ketika kita join ke sana? Itu mungkin kalau ketika kita kayak merasa homesick, ketika kita rindu rumah, kemudian kita pengen ibaratnya apa ya, kangen sama bahasa-bahasa daerah, kita bisa sering-sering ke teman-teman kita bisa ibaratnya kayak apa ya, kayak pelampiasan rasa rindu kita ke teman-teman organisasi daerah tersebut kayak gitu. Itu pokoknya sangat worth it banget. Apalagi gua dulu itu ya dari luar kota sampai rumah gua itu kurang lebih ya 2 jaman lah kayak gitu kan. Main lah kalau misalnya kita mau ada kenalan nih, kayak misalnya teman kita yang ibaratnya satu kabupaten itu kan misalnya, wah gue mau nebeng dong pulangnya, ini kan itu bisa, ataupun kita bisa pulang bareng-bareng kayak gitu. Pokoknya itu sangat worth it banget bagi teman-teman semua yang besoknya itu pengen kuliah kayak gitu. Pokoknya kita harus tahu ya yang namanya kayak organisasi daerah kayak gitu. Kita ibaratnya kayak diajak kumpul-kumpul kayak gitulah, ibaratnya kayak biar apa ya, nggak terlalu inget sama rumah kita banget kayak gitu guys. Oke, next ya, tips yang kelima terkait dari kita harus tahu ya kan, terkait dari bahasa daerah kuliah kita kayak gitu. Contoh nih gue kan kuliahnya di Semarang ya kan, gue bukan asli orang asli Semarang, jadi gue harus ibaratnya kayak sedikit-sedikit tahu lah terkait dari bahasa daerah yang sering orang Semarang itu gunain itu bahasa apa sih, apakah bahasa Jawa, apakah bahasa Indonesia, apakah bahasa apa kayak gitu kan. Gue ibaratnya kayak harus tahu lah, kayak harus riset dulu. Agar apa sih tujuannya? Ketika dari kita ya kan mau masuk ke daerah itu, ibaratnya kita bisa paham komunikasi terkait dari apa ya, komunikasi orang-orang tersebut. Soalnya kan kita ketika mau ngekos, mau makan di sana kan nggak jauh-jauh banget dari yang namanya kota buat kita kuliah kayak gitu. Jadi yang namanya bahasa daerah itu ya seenggaknya walaupun nggak 100% kalian paham, tapi kan ibaratnya apa ya, di sini tuh paling nggak ya 30% lah kalian tahu apa maksud dari mereka kayak gitu. Walaupun kalian itu nggak bisa berbicara terkait dari bahasa daerah yang buat kalian tinggal, setidaknya kamu tuh paham terkait dari mereka itu ngomong apa sih sama kita kayak gitu. Walaupun kita ibaratnya kayak menjawabnya pakai bahasa Indonesia, tapi it's okay lah ketika yang penting kita itu paham sama apa sih yang mereka bilang ke kita kayak gitu guys. Itu ya terkait dari bahasa daerah kayak gitu. Oke, next tips yang keenam, kita harus yang namanya memberikan kabar sama orang tua. Nah, ini nih biasanya sering terjadi dan juga sering kelupaan buat kalian ya, dan terutama yang sekarang udah menjadi mahasiswa ataupun sekarang udah jadi alumni kayak gitu. Biasanya ketika kalian tuh kuliah, ya kan sibuk banget, sibuk baik itu dari kuliahnya dari pagi, siang, sore, malam, praktikum, organisasi dan sebagainya. Kalian itu lupa yang namanya memberikan kabar kepada orang tua kita. Nah, ini adalah suatu hal yang simpel tapi itu dampaknya luar biasa kayak gitu guys ya kan. Ya kita ibaratnya udah merasa sih tenang-tenang aja di sana, kuliah kita udah nyaman, kuliah kita enjoy, tapi kan nggak tahu orang tua kita ya kan perasaan mereka itu gimana. Pasti kepikiran sama kita, kok anak gua nggak ngasih kabar sama gua udah 2 hari. Kok anak gua biasanya pagi, biasanya telepon, siang telepon, sore telepon, tapi kok sekarang nggak sama sekali sih kayak gitu. Nah itu kita ibaratnya harus benar-benar ngasih kabar ke orang tua kita kayak gitu guys. Oke, next tips yang ketujuh ya, kita harus yang namanya hemat. Nah, hemat di sini tuh kan kita nih kuliah itu jauh dari orang tua kayak gitu. Kita harus yang namanya hemat. Nah,
Kan kita buat kayak apa ya, kayak misalnya gue ini orang biasa kan, tiap bulanan ataupun uang bulanan gue itu kan nggak mesti ibaratnya kayak kekirim tepat waktu. Misalnya biasanya hari tanggal 1 uangnya dikirim, oh ternyata bulan besok ternyata molor nih tanggal 10, ataupun molor lagi tanggal 15 baru bisa dikirim. Kan kita nggak tahu ya kan, ya namanya keuangan orang kan beda-beda kayak gitu. Kita nggak tahu apakah orang itu bakalan punya duit terus ataukah enggak, itu kan kita nggak tahu. Makanya kita harus hemat ya kan, hemat. Nah kalau gue biasanya dulu hemat itu dalam hal apa ya kan, hemat dalam nyari ini apa namanya, nyari makan ya kan, sehari mungkin 2 kali itu jangan. Kalau gue sih dulu nggak ini ya apa namanya, nggak, kalau makan tuh biasanya di tempat burjo ataupun di warung Padang yang emang ibaratnya itu anak kos-kosan murah. Kalau kalian juga ibaratnya bisa sih nyari apa ya, tempat makan sekeliling kampus kalian tuh biasanya banyak makan yang murah, emang udah disediain buat mahasiswa sih kayak gitu. Dan kita juga harus namanya kayak meminimalisir yang sekiranya itu kayak mengeluarkan budget banyak kayak gitu. Kita juga harus nabung guys ya kan. Nabung itu ketika kita emang apa ya, ini ketika kita udah kehabisan duit, kita masih punya kayak cadangan kayak gitu. Nah kalau teman-teman semua nggak punya cadangan ya kan, ketika kita kehabisan duit di luar kota, kita ibaratnya belum dapat kiriman, kita kayak mempunyai kepentingan urgent ya kan, teman kita ibaratnya belum bisa masuk pinjaman kayak gitu ya kan, kita punya tabungan, itu kita udah lega banget kayak gitu guys. Oke, itu kita harus berhemat ya kan ketika di luar kota. Oke, next tips yang ke-8 yaitu kita harus ibaratnya memiliki mental yang kuat. Jelas lah yang namanya anak kos ya kan, itu kita jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, bahkan jauh dari ibaratnya apa ya, mungkin pacar ya kan, pacar ataupun dari sahabat kalian kan ibaratnya udah nggak di zona nyaman kayak gitu. Kita harus punya mental yang kuat, mental buat apa sih ya, buat mandiri, buat kayak nyelesain problem solving, dan juga kita harus ibaratnya harus bisa bertahan di situ ya kan, dengan fasilitas seadanya, dengan budget seadanya, dengan lingkungan yang sedemikian rupa. Kita harus bisa bertahan di situ dengan apa ya, itu dengan keterbatasan yang ada kayak gitu. Apalagi nih teman gua dulu yang rumahnya di luar Jawa, Sumatera, kemudian kayak Papua gitu-gitu, itu ibaratnya mereka bahkan kuliah itu baru dari awal ya kan, awal sampai lulus kuliah itu mereka baru pulang sekali doang, itu juga ada kayak gitu guys. Jadi 4 tahun itu mereka nggak pulang kalau mereka udah wisuda kayak gitu. Nah itu kan ketika lo nggak mempunyai mental yang kuat, itu ya bisa bahaya banget. Bahaya buat apa? Buat kesehatan kalian, itu bakalan mengganggu kesehatan kalian. Soalnya kan kalian pasti kepikiran yang namanya homesick, dan akhirnya sakit lah kayak gitu. Ketika kita udah sakit, ngedrop ya kan, kuliah kita keteteran, organisasi kita keteteran, dan semuanya keteteran kayak gitu guys. Makanya teman-teman semua jangan sampai yang namanya homesick boleh sih, tapi kita harus ibaratnya apa ya, kayak mempunyai obatnya mungkin teman-teman apa ya, biasanya enak ngobrol ke teman-teman kalian semua, ataupun dari ibaratnya sharing-sharing ke teman kalian atau keluarga kalian atau gimana, biar kalian tuh nggak homesick kayak gitu guys. Itu sih, nggak boleh homesick kalau ketika kalian itu kuliah di luar kota kayak gitu. Oke teman-teman semua, ini tips yang ke-9 ya, terkait dari kalian itu harus pandai-pandai buat nyari teman. Nah, pandai-pandai buat nyari teman itu kenapa sih kita harus cari teman yang banyak, yang tentunya kayak baik-baik kayak gitu kan ya. Jangan sampai itu ibaratnya kayak lingkungan kita itu buruk, tapi ketika kita ibaratnya kayak nggak bisa menseleksi itu lingkungan itu buruk atau enggak, itu bakalan bahaya buat kedepannya kita kayak gitu guys. Pokoknya kita harus benar-benar seleksi dalam memilih teman kayak gitu, memilih pergaulan. Jangan sampai kita salah pergaulan, kita jauh dari orang tua, ternyata masalah pergaulannya itu bakalan rugi dan juga fatal banget. Nah kemudian selanjutnya terkait dari manfaat ketika kita punya teman banyak, itu apa sih ya, itu bisa bermanfaat banget buat kalian. Mungkin ketika kalian itu kayak tadi ya, homesick atau rindu keluarga, itu juga bisa diajak temannya, itu bisa diajak sharing-sharing, ngobrol, mungkin main ataupun ajak makan atau apa. Ketika kita punya teman banyak itu enak ya kan, bisa ibaratnya kayak sejenak melupakan homesick kita, ataupun ibaratnya buat saling tukar pikiran, sama-sama anak rantau kayak gitu dan sebagainya. Pokoknya teman-teman harus memiliki teman yang banyak ya kan, sebisa mungkin cari relasi sebanyak-banyaknya ya kan, agar kita tuh kayak nggak merasa kesepian kayak gitu guys. Oke, next ya, tips yang ke-10 terkait dari kalian harus, ya namanya kayak nggak harus sih, tapi ini gue saranin ya, kalian itu ibaratnya kayak gabung organisasi yang itu benar-benar positif, yang itu bakalan ngelatih yang namanya kayak manajemen waktu kalian, kayak ibaratnya kayak mental kalian dan semuanya itu kalian harus ikut yang namanya organisasi yang positif kayak gitu. Gue di sini nggak ibaratnya apa ya,
nggak menuntut kalian buat kayak ikut organisasi, contohnya organisasi BEM, KM dan sebagainya, itu gue nggak menuntut buat itu. Tetapi sebisa mungkin lah kalau kalian itu pengen jadi mahasiswa yang kuliahnya oke, IPK-nya oke, organisasi oke, ya nggak apa-apa sih, cobain aja terkait dari organisasi. Toh organisasi kan bukan cuman kayak BMHM dan sebagainya, tetapi kan mungkin ketika kita mau jadi asisten dosen dan sebagainya kan itu juga adalah salah satu organisasi juga kayak gitu. Jadi organisasi kan ibaratnya kayak banyak banget artiannya. Organisasi kampus, di dalam kampus, di luar kampus dan sebagainya itu banyak banget kayak gitu guys. Ya. Oke, next tips yang terakhir ataupun tips yang ke-11 yaitu kalian nggak boleh yang namanya kayak menutupi diri kalian sendiri. Nah, ibaratnya kalian tuh harus kayak apa ya, terbuka ke lingkungan kalian. Nah, ibaratnya kan ketika kita itu di kuliah di luar kota, itu kan kita masih baru banget ya kan. Ibaratnya kayak bayi yang baru lahir itu kan ibaratnya masih belum punya apa-apa ya. Kita manfaatin aja nih terkait dari hal ini ya kan. Kita manfaatin terkait dari cari pengalaman sebanyak mungkin, kita harus kayak cari relasi sebanyak mungkin, cari pengetahuan, cari pendidikan, cari ilmu, semuanya itu sebanyak mungkin kayak gitu guys. Kita kan emang tujuannya keluar kota kan pengen nyari ilmu buat kayak ningkatin kualitas diri kita kayak gitu guys. Oke teman-teman semua, mungkin coba itu aja terkait dari 11 tips ya, apa sih yang harus lo lakuin ketika lo itu mau kuliah di luar kota. Semoga tips dan trik ini bisa bermanfaat banget bagi kalian semua ya kan, terutama bagi maba yang besoknya itu pengen keluar kota kayak gitu. Jangan lupa like dan juga subscribe channel YouTube Rifasan Akar, dan juga see you the next time video.